Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawanku. Oke, hari ini tentunya adalah hari yang berbahagia bagi fans Barcelona ya, karena Real Madrid juga tereliminasi kawan-kawan, menemani Barcelona ya kemarin ya. Dan juga tentunya fans yang berbahagia bagi Arsenal, fansnya Arsenal. Iya, yang untuk 2 musim beruntun timnya ada di semifinal Liga Champions, menunjukkan konsistensi tentunya dari fansnya The Gunners kawan-kawan ya. Oke, tanpa berlama-lama tentu kita akan absen dulu. Komunitas My Friends sudah bergabung di kolom komentar episode kemarin dengan berbagai macam profesi yang berbeda-beda dan unik tentunya ya. Antara lain ada pegawai gudang perabotan, teknisi pest control, dan juga penjaga counter pulsa. Bro ya. My friend, buat kalian yang profesinya adalah pegawai gudang perabotan tapi bermimpi untuk nonton langsung Piala Dunia di Amerika Serikat, tentunya bisa diwujudkan dengan support dari Rexona. Itu dia kawan-kawanku ya. Caranya gampang, tinggal ikuti Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026 yang masa berlakunya kompetisi ini akan habis pada tanggal 30 April. Jadi sisa setengah sudah berjalan. Kalian harus makin rajin nih biar nggak ketinggalan dengan mengingat 3S. Ikutan partisipasinya gampang sekali. S yang pertama adalah shop alias belanja kawan. Ya, ini beli produk Rexona apa saja, jangan lupa disimpan struknya. Atau kalau kalian belanja online, tinggal di screenshot kawan-kawanku. Oke, S yang kedua tentunya adalah selfie. Iya, cekrek dikit di mana? Di billboard yang ada sekitaran rumah kalian, yang ada BA barunya Rexona untuk Piala Dunia. Vinicius Junior, Enzo Fernandez, sudah banyak lah tuh ya. Nah, ini formatnya kurang lebih kayak gini, kalian tinggal ikutin ya. Pasti adalah di toko-toko kesayangan kalian, toko-toko offline kesayangan kalian tuh ya, sekitaran rumah. Jangan lupa di-post di sosial media, kemudian di screenshot bukti kalau kalian sudah nge-post. Dan terakhir, kalian tinggal submit bukti pembelanjaan dan juga bukti sudah selfie dan post di sosial media ke WhatsApp Rexona yang ada di kiri bawah kalian ini. Ada QR code-nya, di-scan aja, submit ke situ. Nah, nanti yang menang akan diundi untuk nonton langsung Piala Dunia di Amerika Serikat dan melihat pemain kesayangan kalian. Oke, gua doakan ada salah satu tentunya dari komunitas My Friends yang menang kompetisi ini dan terbang ke Amerika Serikat. Oke, kita langsung bahas pastinya breaking news hasil dari leg kedua perempat final Liga Champions tadi malam yang sudah berlangsung. Dan kita awali dulu dari kemenangan The Gunners Arsenal yang mampu menahan imbang, bermain pragmatis kontra Sporting dengan skor 0-0, dan secara agregat Arsenal resmi maju ke semifinal dengan agregat 1-0 karena mereka menang tentunya di leg pertama kandang Sporting dengan selisih 1 gol ya. Ini adalah prestasi yang cukup meyakinkan dari seorang Mikel Arteta karena berhasil membawa Arsenal back to back tampil di semifinal Liga Champions untuk 2 musim beruntun. Dan ini menjadi 5 pertandingan beruntun Arsenal tidak mencetak gol di babak pertama. Dan di sisi lain, rekor kandang Eropa mereka masih terjaga karena hanya 1 kekalahan dari 24 pertandingan terakhir yang mereka mainkan di Liga Champions, dan juga mencatatkan 17 clean sheet dari 23 pertandingan, sekaligus juga menggarisbawahi, gue bilang ya, kenapa laga ini dan nanti laga semifinal kontra Atletico Madrid ini akan menjadi laga 2 tim dengan pertahanan paling mengerikan di Eropa saat ini. Dan mereka overall hanya kebobolan 9 gol sejak fase Liga sampai ke knockout. Itu mengindikasikan betapa emang Mikel Arteta sekarang pendekatannya pragmatis ya. Jadi banyak yang bilang, "Bang, mana ada apa data lu main ini Arsenal sekarang bertahan." Bukan bertahan, pragmatis. Pragmatis ya, lebih kompak, lebih safe, itu eventually akan deliver results ya. Makanya back to back ada di semifinal. Apapun itu, mau kalian caci maki Arsenal, set piece FC, most of football fans would have dreamed timnya
ada di semifinal 2 musim beruntun ya. You guys to have to admit it ya. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan kontra Sporting ya. Ada 2 peluang emas juga yang dibuat oleh Sporting namun gagal karena satu kena tiang dan satu bisa diselamatkan tentunya oleh David Raya. Sebaliknya, Arsenal itu juga memiliki beberapa peluang tapi mostly dari tendangan dari luar kotak penalti. Kita lihat 15 total tembakan berbanding 8 untuk Sporting. Sama-sama dari 15 itu Arsenal cuma 1 yang on target, Sporting juga sama. Ini mengindikasikan betapa pendekatan pragmatis dari kedua tim itu tersaji di 2 leg beruntun. Kita lihat statement dulu dari Mikel Arteta kawan-kawan. Pesan saya adalah rasa terima kasih untuk mereka, yakni para pemain. Saya tahu usaha dan komitmen yang mereka berikan. Declan Rice kemarin dia sudah sangat kelelahan dan sebenarnya tidak dalam kondisi untuk bermain. Tetapi dia tetap bermain 90 menit di level seperti itu. Semua orang memberikan segalanya demi berkontribusi. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta teman-teman. Memang tajuknya menjelang laga ini ada 5 pemain yang kebugarannya diragukan. Tim inti Arsenal gitu dan most likely mereka akhirnya sacrifice ya. Jadi memaksakan bermain ya, semoga tidak ada cedera yang serius dampak dari keputusan-keputusan ini. Nah, sebaliknya pelatih dari Sporting, Rui Borges merasa saya sangat bangga adalah kata yang tepat untuk semua pemain atas apa yang mereka lakukan dalam 2 pertandingan ini. Saya pikir kami pantas mendapatkan lebih, mungkin hingga extra time. Dalam 2 pertandingan Sporting punya peluang yang lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Rui Borges ya. Dan memang apapun itu hasilnya Arsenal mampu get over the line. Dan ini sekaligus juga membuat pastinya Arsenal dalam psikologi yang lebih baik menghadapi laga title decider akhir pekan nanti kontra Manchester City. Karena mereka udah mengamankan satu tempat di semifinal dan masih berada dalam posisi driving seats untuk menjadi juara Premier League ya. Kalau kalian notice beberapa episode yang gue sampaikan beberapa episode lalu, yang gue bilang adalah faktor penentu dari Arsenal agar bisa juara musim ini itu adalah bagaimana dia menavigasi pertarungan psikologi. Ya, pertarungan psikologi yang penting untuk dimenangkan ada 2 momen gue bilang di beberapa episode yang lalu. Yang pertama adalah saat kedua tim berjumpa di final Carabao Cup dan di situ mereka kalah pertarungan psikologi yang pertama. Dan ini ada pertarungan psikologi yang kedua akhir pekan nanti. Apabila mereka mampu membuat sebuah statement kemenangan, probably Arsenal bisa berada di finish line kali ini teman-teman ya. Oke, kita harapkan ada perubahan tentunya bagi fans Arsenal dan juga bagi fansnya City. Pasti mereka akan tetap mencoba dan ngejinx seperti gua. Iya, itu dia kawan-kawanku. Dan kita tinggalkan dulu Arsenal yang lagi berbahagia. Sekarang kita masuk dulu ke Real Madrid yang lagi sedih. Aduh, most likely nggak dapat apa-apa dong musim ini. Aduh, Real Madrid. Waldo nih, fans Madrid nih Waldo. Aduh, Waldo lagi nangis guys di pojokan guys ya. Karena meskipun sempat ya memercik harapan comeback karena secara agregat sempat imbang. Baru berjalan berapa menit Arda Güler udah bikin gol karena Manuel Neuer blunder guys. Setelah menjadi pahlawan di leg pertama, leg kedua justru blunder. Ini namanya overconfidence nih ya. Anggap remeh, build up dari belakang, passing pendek diintercept oleh Arda Güler yang jujur tadi malam tampil luar biasa guys. 1 gol memanfaatkan blunder dari Manuel Neuer, 1 gol lagi free kick yang sangat-sangat presisi guys ya. Baru berjalan 1 menit ya, kurang bahkan dari 1 menit ya, gol sudah diciptakan oleh Real Madrid dan menjadi sejarah Liga Champions gol tercepat yang pernah diterima Bayern di kompetisi ini. Harry Kane menjadi pemain top 5 Liga Eropa pertama sejak Erling Haaland yang mencetak 50 gol dalam 1 musim sejak 2022-2023. Dan Kylian Mbappe menjadi pemain pertama dengan 10 gol tandang di UCL dalam 1 musim kompetisi. Madrid lengah di babak menit-menit terakhir setelah tentunya terjadi kartu merah dari Camavinga dan kebobolan 2 gol dari Luis Diaz dan juga pasti Starboy Eropa yang baru yang diincar oleh banyak sekali klub-klub Eropa.
Michael Olise di menit injury time 90+4. Kita lihat dulu guys ya. Mampu Bayern comeback dan statistiknya itu mengindikasikan jika memang tuan rumah mendominasi terutama setelah bermain dengan 10 pemain ya. Ada total 21 tembakan berbanding 12 untuk Madrid. Ada 9 tembakan yang mengarah ke gawang bagi Bayern dan 5 untuk Real Madrid. Sementara peluang besarnya itu Madrid jauh lebih banyak, 3 berbanding 2. Dan tentunya skor akhir itu adalah membuat Bayern itu bisa lolos secara agregat. Dan kita lihat dulu statement dari Vincent Kompany ya. Ini adalah pertandingan yang sangat emosional. Kami banyak menguasai bola dan selalu merasa bisa mencetak gol. Tetapi Madrid adalah Madrid. Mereka selalu berbahaya. Para pemain menunjukkan kekuatan mental hari ini untuk bangkit dari situasi sulit. Dan para fans juga membantu kami. Memang Stadion Alliance Arena itu memang benar-benar gila, pack banget bro. Itu atmosfernya gokil semalam ya. Bahkan sebenarnya kan fans Bayern itu sempat nyalain petasan ya di hotelnya Madrid guys, biar mereka nggak bisa istirahat. Tapi sekali lagi gue highlight, ini kompetisinya Madrid ya, ini kompetisinya Madrid. Jadi lo nggak pernah bisa mencoret ya Real Madrid apapun kondisi mereka, mau lagi porak-poranda, mau lagi pelatih dipecat, tapi saat mereka bermain di Liga Champions they always show up. Dan tadi malam juga sama guys, nyaris banget. Dan ini kan kemarin kayaknya pas gue live LNS main EAFC jadi manajernya Chelsea, itu juga ada yang nanya, bang gimana kansnya Madrid? Gue bilang kayaknya Bayern yang lolos tapi sangat tipis, just very tight gue bilang gitu, karena ada kemungkinan Madrid bisa comeback gue bilang. Dan benar kejadian guys. Ini sebenarnya kalau they keep their cool gitu kan, tenang, tidak maksudnya melakukan kecerobohan, harusnya mungkin bisa dibawa sampai extra time dan juga adu penalti. Namun ya memang terkadang keberuntungan ada di tip kalian, kadang tentunya tidak ya. Kita lihat dulu statement dari Alvaro Arbeloa. Saya sangat bangga kami pulang ke Madrid setelah memberikan segalanya. Kami punya beberapa peluang untuk mencetak gol lagi. Sebelum gol mereka, kami sebenarnya akan melakukan beberapa pergantian pemain. Tetapi gol itu mengakhiri semuanya. Memang belum rezekinya. Ini kata UEFA. Nih buat fans Madrid ya, buat kalian yang merasa hari ini itu nggak enak ya, hari ini itu kecewa, gue paham ya. Karena kalau kalian ingat, ada satu masa di mana terakhir Juventus itu gugur oleh kalian, dan Juventus itu hampir comeback di Bernabeu. Tapi akhirnya Buffon di kartu merah ya, dan Madrid diberikan penalti. Jadi guys, setelah menang pun di Bernabeu dengan agregat yang besar, Juve tetap tersingkir. Kali ini kalian yang merasakannya ya. Jadi kalian udah yang paling banyak juara ya. Udah sering menggugurkan lawan dengan cara begini. Nah sekarang kalian nyaris banget. Jadi nggak apa-apa, namanya bola berputar guys. Kita tetap terima dulu, nanti coba lagi tahun depan. Gitu bro, namanya cycle, sepak bola itu cycle. It's okay fans Madrid ya. Tapi mungkin kalian akan sedih juga nanti di La Liga. Bentar lagi Barcelona yang juara. Nggak apa-apa, nanti musim depan kita tunggu pelatih baru Madrid ya. Karena most likely Arbeloa tidak akan diperpanjang ya. Sepertinya seperti itu kurang lebih. Kita masuk dulu ke Spanyol kawan-kawan, di mana ini Rafinha itu terancam menerima hukuman dari UEFA setelah pertandingan melawan Atletico. Rafinha ini bergabung dengan rekan-rekannya untuk memberikan applause kepada fans Barcelona. Nah, di momen itu Rafinha terlibat konfrontasi dengan fans Atletico Madrid dan tertangkap kamera memberi isyarat bahwa Atletico akan tereliminasi di babak berikutnya. Kita lihat dulu videonya seperti apa kurang lebih ini kawan-kawan. Nah, ini ada gestur-gestur ya yang menjadi sorotan tuh kurang lebih. Padahal dia baru jadi brand ambassador celana dalam nih guys. Jadi harusnya kalem-kalem aja bro ya. Tuh
ada beberapa provokasi lah. Rafinha menyebut Barca dirampok pada pertandingan kontra Atletico dengan banyaknya keputusan wasit yang dia rasa itu kontroversi, kawan-kawan. Kita lihat statement dari Rafinha. Pemimpin pertandingan sangat buruk. Sulit dipercaya keputusan-keputusan yang dia ambil. Atletico melakukan banyak sekali pelanggaran dan wasit bahkan tidak memberi mereka kartu kuning. Saya benar-benar ingin memahami apa yang ditakutkan oleh wasit ini terhadap kemungkinan Barcelona lolos ke babak berikutnya. Anjay, pedas-pedas bro ya. Itu yang disampaikan oleh Rafinha kepada Diario AS, dan berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, kalau ada presiden seperti ini, statementnya kemudian ada gestur, berpotensi mendapatkan suspension yang membuatnya absen di awal Liga Champions musim berikutnya. Dan UEFA dikenal ketat dalam mengawasi ya segala hal yang terjadi sebelum, selama pertandingan, bahkan tentunya sampai sesudah pertandingan apabila ada bukti-bukti yang disampaikan ke match official, kawan-kawan. Nah, dan ini luka yang dirasakan oleh fans Barcelona itu seolah-olah ingin ditambahkan oleh statement-statement pedas dari Toni Kroos yang kita semua tahu sangat membenci rivalnya ini ya. Setelah Barca mengalahkan Madrid di final Supercopa Espanya Januari lalu, Toni Kroos pernah membahas sebuah statement yang cukup kontroversial di podcastnya dia yang berbahasa Jerman yang susah itu, judulnya, bahwa dia bilang gaya bermain Barcelona yang terlalu high defensive line itu tidak cocok untuk bermain di Liga Champions dan akan bisa di-capitalize oleh tim-tim elit di Eropa. Nah, dengan gugurnya Barcelona di fase perempat final atas Atletico yang memanfaatkan celah itu, bermain high defensive line, jadi akhirnya di kedua laga masing-masing center back dari Barcelona di kartu merah. Ya, ini sekaligus di double down oleh Toni Kroos betapa taktik ini tidak cocok untuk diterapkan saat bermain di kompetisi Eropa. Kita lihat statement dari Toni Kroos. Mereka tidak akan memenangkan trofi internasional apapun. Mereka tidak akan memenangkan Liga Champions. Mereka akan kelelahan jika tidak merubah gaya bermain. Sangat jelas terlihat betapa terbukanya gaya bermain mereka melawan tim-tim elit Eropa. Siapapun bisa menyakiti mereka dan menyingkirkan mereka. Ini kan kita remind lagi, kita recall lagi, dan sejauh ini penilaian tersebut terbukti benar. Dan dalam 2 musim ini under Hansi Flick, Barcelona belum mampu mencapai final Liga Champions. Bahkan musim ini adalah kemunduran bagi Barca karena musim lalu mereka sudah tampil di semifinal. Ya, kita lihat apakah nanti ini hanya permasalahan squad yang sebenarnya memang posisi center back adalah posisi yang ingin diperkuat oleh Hansi Flick, namun reinforcement atau statement signing belum bisa dideliver karena satu dan lain hal. Kita lihat bagaimana nanti improvement yang diterapkan oleh Deco musim depan untuk tentu bisa menyuplai dan menyempurnakan ya taktik yang ingin diterapkan oleh Hansi Flick. Dan kita lihat nanti apakah Toni Kroos masih benar atau salah, kawan-kawan ya. Kalau Bastoni udah datang. Itu dia. Oke, kita masuk dulu ke Inggris, kawan-kawanku ya. Di Inggris kita bahas sedikit in-depth, di mana gua ingin mencoba menjawab ya dengan data dan dengan analisa yang cukup mendalam tentang banyaknya di kolom komentar para viewer, terutama fans Arsenal yang tidak terima kalau gue bilang musim ini Arsenal bermain lebih pragmatis ya. Mereka menggunakan kata-kata yang cukup misleading ya. Mereka bilang, gue bilang Arsenal main negatif. Enggak, gue bilang bukan negatif. Kalau negatif mah bener-bener nggak ada keinginan untuk cetak gol. Pengennya bertahan aja. Incar hasil imbang udah cukup. Tapi dalam hal ini Arsenal bermain pragmatis, teman-teman. Terminologi dari pragmatis adalah bermain safe atau aman dan mampu mencetak gol, mencari gol walaupun hanya 1-2 untuk memastikan kemenangan. Jadi basisnya itu ada di defense. Ya, lu membangun permainan dari pertahanan yang kokoh, kemudian mencari cara apakah itu via counter atau set piece ya, atau
open play yang terukur amannya tanpa membuat lu terekspos untuk kena counter ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah gua benar? Kita coba lihat dari datanya teman-teman. Kita lihat dulu ya dalam permainan saat bertemu Bournemouth. Ada fase-fase yang menjelaskan ini betul-betul sekarang apa yang dialami oleh Arsenal. Ketika Zubimendi menerima bola di tengah, ya, kita lihat tidak ada pergerakan tanpa bola sama sekali dari 3 frontline Arsenal. Gabriel Martinelli tidak melakukan pergerakan tanpa bola, Victor Gyökeres juga sama, dan Kai Havertz pun begitu. Hasilnya, Zubimendi harus mencari opsi aman dengan passing ke belakang. Gitu loh. Mana resiko yang mau diambil? Enggak. Karena apa? Karena mereka tidak mau terjadi kondisi kehilangan bola, jalur bola dipotong, mereka kena counter, guys. Itu pendekatan yang dilakukan oleh Arteta. Kalau dibilang ini mah karena pemainnya bang, secara individu nggak punya kualitas, enggak lah bro. Gue sih nggak setuju ya. Semua frontline-nya Arsenal punya quality. Kai Havertz itu pernah menjuarai Liga Champions bersama Chelsea, ngalahin City loh. Ya, Noni Madueke kalian tahu punya skill individu bagus, Bukayo Saka juga sama, Trossard juga begitu. Martinelli punya speed. Tapi dia nggak punya space. Karena apa? Karena harus bermain aman dan tidak ada progressive passing. Nah, kita lihat yang terakhir statement gue, tidak ada progressive passing. Kalau kita lihat berdasarkan data, kawan-kawan, Arsenal musim ini jarang sekali melepas break the line passing. Ya, jadi passing yang bisa memutus atau membelah pertahanan antar lini, ya. Kita lihat klasemennya. Arsenal ada di 3 terbawah untuk break the line passing, kawan-kawan. Jadi, tidak ada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Akhirnya serangan jadi statis, mudah terbaca, tidak ada kejutan, dan sulit untuk melepas break the line passing. Akhirnya Arsenal menjadi 3 tim terbawah di Premier League yang paling jarang melakukan line breaking pass. Ini menurut data di Athletic ya. Dan itu pun dikomplement lagi statement gua dengan open play expected goals-nya Arsenal itu tidak terlalu baik kalau kita lihat dari tim-tim yang ada di Big Six. Kita lihat data dari Sky Sports, di mana musim ini Arsenal udah 6 kali bikin statistik expected goals dari open play kurang dari 0,3 ya, kontra Palace, Bournemouth, United, Liverpool, Brentford. Ini banyak banget guys, 6 kali guys. Berarti kan nggak ada peluang sama sekali, expected goals-nya itu nggak ada. Ini mencerminkan minimnya kreativitas mereka sampai akhirnya susah membuat gol dari open play. Selalu gue bilang kan dalam beberapa episode terakhir, ini Arsenal kayaknya emang ada trennya. Jadi dari open play mereka seolah-olah nggak mau ambil resiko, akhirnya yang mereka lakukan itu 2. Rata-rata gol Arsenal tercipta dari tembakan dari luar kotak penalti. Itu terjadi lawan Sporting, itu juga terjadi dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ya. Atau set piece, ya udah pastilah free kick, corner gitu ya. Dan rahasia umum lah kalau di Premier League musim ini set piece menjadi kekuatannya Arsenal, ya. Kalau kita balik lagi, ya, di mana mereka secara statistik expected goals ya dari histori tim-tim yang juara Premier League. Selama musim 2017-2018 sampai musim kemarin, itu tim-tim juara expected goals-nya selalu top 2. Gak pernah ada tim juara yang keluar expected goals-nya dari top 2. Namun Arsenal musim ini tuh urutan 6 guys. Tim yang paling kreatif nomor 6 dari open play, kalian bayangin. Harusnya memang tim juara itu mendominasi open play, tapi ini tidak dengan Arsenal ya. Jadi kita semua paham sekarang kenapa gue memberikan statement itu. Dan ini adalah jalan yang dipilih oleh Arteta. Kalau nggak juara juga, ya ini bola dan resiko ada di tangannya dia. Tim-tim juara tuh harus ambil resiko. Gue ingin melihat Arsenal memberikan perubahan ya di sisa akhir musim ini. Sisa 6 pertandingan kita lihat bagaimana. Terutama kontra Manchester City. Kalau lu nggak ambil resiko, ya lu nggak bisa menang. Kalau lu nggak bisa menang, hanya imbang aja, lu masih bisa dikejar gitu ya.
dan lu masih bisa tersandung di sisa akhir pertandingan ya, sisa akhir musim gitu kurang lebih. Nah, ada juga kabar yang kurang oke untuk fans Liverpool di mana pasca mendapatkan cedera kontra PSG di leg kedua perempat final Liga Champions yang akhirnya membuat Liverpool tersingkir. Ekitike sudah melakukan pemeriksaan dan dikabarkan harus absen di sisa akhir musim dan bahkan diragukan bisa tampil di Piala Dunia bersama Perancis ya. Ada robekan tendon Achilles di kaki dari Ekitike dan tipe cedera ini membutuhkan recovery yang sangat panjang. Ekitike tentu berpotensi akan melewatkan Piala Dunia, sekaligus tentunya ini menjadi pukulan bagi sang pemain karena dia tampil begitu luar biasa di musim perdananya bersama Liverpool, dan di laga-laga internasional terakhir kontra Perancis chemistry-nya dengan Kylian Mbappe ya, dengan Rabiot aja ya, tentunya itu udah mulai terbangun nih guys ya. Dan ini menjadi kerugian besar bagi upaya Liverpool untuk mencoba mengamankan satu tiket ke zona Liga Champions karena Ekitike adalah top skor Liverpool kawan-kawan. Nah, meskipun Alexander Isak udah kembali, tapi tentu dia butuh waktu untuk meregain match fitness dan juga level of confidence-nya dia lagi ya. Jadi kita lihat dulu nih, Ekitike menjadi satu-satunya pemain dalam anak asuh Arne Slot yang mencapai 2 digit gol di Premier League nih. Karena memang produktivitas Mo Salah musim ini sangat-sangat turun ya setelah berantem sama Arne Slot sejak Desember lalu. Dan juga pemain titipan camat dari Mo Salah, Cody Gakpo itu cuman bikin 6 gol kawan-kawan ya. Jadi ini kehilangan yang sangat besar tentunya bagi Liverpool mengingat dampak yang diberikan oleh Hugo Ekitike selalu baik di Liga maupun di Cup competitions ya. Dan kita tinggalkan dulu Liverpool, ada juga kondisi yang cukup memprihatinkan di lini pertahanan Man United menjelang laga partai yang cukup krusial, big match melawan Chelsea di akhir pekan nanti untuk memperebutkan satu tiket ke zona Liga Champions ya. Dikabarkan Harry Maguire ini akan mendapatkan additional suspension setelah kartu merah yang dia dapat kontra Bournemouth, dan setelah absen suspensi kartu di laga kontra Leeds United, Maguire terancam absen lagi melawan Chelsea karena hukuman tambahan dari FA. Penyebabnya adalah kata-kata kasar yang dia lemparkan kepada fourth official di pertandingan melawan Bournemouth, Matt Donoghue. Kita lihat statement dari FA. Diduga bahwa Maguire bertindak secara tidak pantas, menggunakan kata-kata atau perilaku yang kasar dan menghina official keempat setelah dia diusir dari lapangan. Selain Harry Maguire, United juga akan kehilangan tentunya Lisandro Martinez yang mendapat kartu merah melawan Leeds United, my friend. Itu sekaligus mengekspos pertahanan United nanti kontra Chelsea. Karena De Ligt masih cedera, nggak tahu main lagi kapan. Maguire kena suspend. Lisandro Martinez juga harus menjalani larangan pertandingan karena kartu merah melawan Leeds United. Itu membuat opsi pertahanan United kontra Chelsea itu adalah Eden Hazard diduetkan dengan Leny Yoro. Aduh, kalian lihat kan melawan Leeds United ini Leny Yoro dibully secara fisik oleh Dominic Calvert-Lewin ya. Jadi gini, gue agak sedikit nggak terlalu yakin nih untuk fans United kontra Chelsea. Walaupun Chelsea juga lagi nggak dalam form terbaik ya kawan-kawan. Namun kita lihat dulu deh kalau keduanya dimainkan ya. Bagaimana statistik Leny Yoro dan juga Eden Hazard di Premier League musim ini. Yoro sudah bermain 29 kali dan kebobolan 32 kali. Lebih banyak kebobolannya daripada mainnya. Eden Hazard main 14 kali, kebobolan 12 kali. Ya slightly better ya. Mereka sudah 3 kali main bareng sebagai starter, hasilnya United kebobolan 7 gol ya. Di mana kebobolannya saat berlawan Bournemouth di 16 Desember hasilnya imbang 4-4, Aston Villa 21 Desember kalah 2-1, dan Leeds United itu imbang juga 1-1 4 Januari. Jadi kalau keduanya jadi pairing, United belum pernah menang ya. Mungkin ini adalah maksud dari jinx gua untuk membantu fans MU.
Ya. Ini belum pernah menang nih MU. Kalau keduanya menjadi pairing center back, masa sih menang lagi lawan Chelsea? Nggak mungkin kan? Nah itu guys, itu caranya guys, itu caranya. Itu corong dicatat fans MU ya. Kalau kalian mau ngejinx. Dan ini sekaligus juga membuat tentunya Michael Carrick berada dalam tekanan, my friend. Kenapa? Setelah kalah dari Leeds, bukan sekedar kekalahan, karena sebelum pertandingan United berada dalam jalur yang cukup oke untuk mengunci satu tiket ke Liga Champions. Mainnya 1 kali 24 hari ya. Ada 24 hari untuk mempersiapkan pertandingan. Tapi lau malah kalah Carrick. Dan itu mencatatkan rekor yang cukup buruk dan berada dalam periode sulit nih MU sekarang. Setelah di era kepelatihan Carrick ini seperti rainbow sunshine unicorn ya. Ini masuk ke fase sulit di mana dari 4 laga terakhir hanya 1 kemenangan yang bisa dicatatkan oleh Michael Carrick. Dan ini sekarang akan menjadi tes sang pelatih bagaimana dia bisa membawa ya United keluar dari tren negatif ya. Tidak cuma untuk Carrick, MU juga kekalahan kemarin membuat mereka terekspos kelemahan mereka karena tanpa Harry Maguire ya, tanpa Harry Maguire kawan-kawan, United sangat kesulitan dalam duel-duel fisikal. Dominic Calvert-Lewin ini benar-benar mendominasi dan membuli pertahanan Manchester United. Yoro kalah duel, Lisandro Martinez akhirnya harus mendapatkan kartu merah karena violent conduct ya. Dan akan sangat menarik tentunya bagaimana Carrick bisa membawa timnya keluar dari situasi ini ya. Nah, karena MU kalah, kemungkinan nanti sekarang kan poinnya udah sama Aston Villa. Nah, kalau nanti sampai hasil negatif lagi melawan Chelsea dan Liverpool menang, ini poinnya bisa sama lagi sama Liverpool gitu. Jadi ini adalah pekan krusial bagi Michael Carrick. Kalau akhirnya dia gagal menang, ini tekanan akan semakin bertubi-tubi sekaligus juga tentu jeopardize kemungkinan dia untuk menjadi pelatih permanen musim depan ya. Dan kita tinggalkan dulu Inggris, kita masuk ke Italia kawan-kawan, di mana ya pemain yang tidak penting ya, pemain yang tidak penting itu Jonathan David buka suara tentang kritikan-kritikan yang dia dapatkan saat berada di Juventus karena 2-3 laga terakhir. Bahkan Spalletti lebih memilih memainkan Jeremy Boga. Guys, Jeremy Boga lebih dipilih dimainin jadi striker ketimbang ada striker beneran ya di bench. Ada Jonathan David, ada Luis Openda ya. Tapi kalian bayangin, ini udah sebuah statement lah menurut gua. Seorang sayap yang bahkan di Liga Prancis saja paruh musim pertama nggak main jadi starter, lebih dipilih dan cetak gol ya ketimbang Jonathan David dan Luis Openda guys ya. Dan itu membuat tentunya Openda dan juga Jonathan David menerima kritikan badai bertubi-tubi. Kita lihat statement dari Jonathan David yang buka suara kepada TSN Sports tentang performa buruknya musim ini. Menurut saya musim ini naik turun. Nggak ada naik turun, lu turun doang ya. Lu jangan bikin gue emosi, Jonathan David. Saya datang ke klub baru dengan harapan dan ekspektasi tinggi dan jelas saya tidak mencetak gol sesering yang saya inginkan. Juventus adalah klub yang berada di bawah sorotan lebih besar daripada klub manapun di Italia. Semua mata tertuju kepada Anda dan tentu saja orang-orang akan berbicara. Itu yang dia sampaikan kepada TSN Sports ya. Dia 5 musim itu di Liga 1 cukup produktif. Di Prancis minimal rata-rata mencetak 13 gol per musim. Dengan rata-ratanya itu rata-rata 17 gol per musim dan musim terburuknya tuh mencetak 13 gol ya. Performa 2025-2026 ini dari 30 penampilan di Serie A, 17 sebagai starter hanya mencetak 5 gol. Ini adalah penampilan terburuk dia so far dalam karirnya dan Jonathan David menepis rumor dia tuh nggak ikrip sama pemain Juve lain. Ya, dan lebih lanjut dia bercerita bagaimana dia menanggapi kritik dan bangkit pasca tentunya gagal mencetak gol dengan penalti karena dia memilih jalur Panenka terus gagal ya, yang jadi meme di mana-mana tuh ya di Italia. Kita lihat statementnya. Mungkin terkadang orang tidak memahami Anda, tidak benar-benar mengenal Anda sehingga mereka cenderung menghakimi.
Tetapi itu tidak terlalu penting karena Anda punya orang-orang terdekat yang peduli dan memahami Anda. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Itu yang disampaikan kepada TSN Sports. Dan mental berbicara tentunya, dan Jonathan David merasa dia masih akan bisa fight back ya. Kamu mau menyerah atau kamu mau fight back? Iya, ada tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Ya udah lanjut dah ya. Dan kita masuk ke Inter Milan sekarang, di mana legenda Inter Milan menyarankan untuk Alessandro Bastoni menolak pinangan dari Barcelona ya. Rumor kepindahan Bastoni memang tengah panas-panasnya guys ya. Dan sekaligus banyak yang angkat suara. Ada yang menyarankan udah Bastoni pindah aja karena di Italia dia udah dibenci. Jadi sosok yang bertanggung jawab atas kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia. Yang ngedukung cuma fans Inter doang gitu. Ya udah lu ke luar negeri aja deh gitu. Ada juga yang menyarankan dia bertahan, seperti Sandro Mazzola, salah satu legenda Inter Milan. Dia sampaikan, Bastoni mau pergi kemana? Milan bahkan lebih indah daripada Barcelona. Kalau Suarez masih ada, ya Luisito Suarez, dia juga pasti akan mengkonfirmasi itu. Tidak ada alasan untuk pergi. Inter lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Mazzola. Nah, Luisito Suarez yang dimaksud oleh Mazzola ini adalah mantan pemain Barcelona yang pindah ke Inter dan meninggal dunia di tahun 2023 lalu. Tidak hanya itu, Mazzola juga memberikan pesan kepada kapten Inter saat ini, Lautaro Martinez ya, yang tengah memburu rekor tentunya all-time top scorer Inter Milan. Sekarang dia udah berada di urutan ketiga, teman-teman ya. Kita hanya bisa berharap dia bermain bersama kami seumur hidup. Pemain Argentina kadang ingin pulang ke negaranya, tetapi Lautaro tidak boleh punya pikiran aneh. Seiring waktu dia akan melampaui jumlah gol Altobelli dan bahkan mendekati Meazza saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ya, kita lihat dulu nih ya, dia memang sudah berada di urutan ketiga all time top scorer Inter Milan. Nomor 1 Giuseppe Meazza dengan 284 gol. Nomor 2 Alessandro Altobelli 209 gol, dan nomor 3 Lautaro Martinez dengan 173 gol. Kurang lebih gitu kawan-kawan. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di episode kali ini. Gua sangat-sangat appreciate tentunya dukungan dan support kalian. Hari ini juga udah ada episode pertama FMS Goes to School yang tayang hanya di sosial media gue, di TikTok dan juga di Instagram. Please ditonton. Kalau kalian yang merupakan anak-anak SMA dan ingin kita kunjungi, jangan lupa komen di kolom komentarnya dan sampaikan untuk tantangannya kalau kalian ingin kita datang ke sekolah kalian ya. Oke, dan buat para pasukan komentar abu-abu alias non-member, jangan lupa tetap support program FMS agar terus extend setelah Piala Dunia tetap ada dengan cara klik tombol like, tombol subscribe tentunya, dan jangan lupa kalian allocate ya tombol hype-nya untuk FMS, dan di kolom komentar jangan lupa tinggalkan profesi unik kalian dengan tambahan W Rexona. Oke, itu dia kawan-kawanku. Terima kasih buat kalian yang sudah mensupport. Gua doakan apapun aktivitas kalian hari ini berjalan lancar ya. Tetap semangat, and as always my friend, have a lovely day.